Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Rusli. Saya adalah mahasiswa PPG LPTK Winsa Surabaya batch 3 dengan nomor induk mahasiswa 062408255652. Hari ini saya akan mengajar video untuk pengambilan UKIN di SMP Khairun Nas Tuban kelas 9 dengan materi ketentuan ibadah kurban. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah, luar biasa sekali semangatnya, semangat 45 seperti pejuang kemerdekaan Indonesia. Luar biasa ya. Semoga kalian semuanya sehat selalu, diberkahi oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari materi pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Saya akan mengabsen kalian satu persatu untuk memastikan kehadiran kalian di kelas ini. Baik, saya absen Abinaya Ganesha. Hadir. Afan Mahfinka. Hadir. Sakit. Ahmad Rafa. Hadir. Ali Rizki. Hadir. Alif Li Zulfa Rojauna. Alif Yasasi. Arsa Zaki. Aufa Fadl. Chandra Oktavia. Dafa Ulil Haq. Dana Diaksa. Alhamdulillah pagi hari ini dari teman-teman kalian yang sakit, kita doakan agar segera diberi kesembuhan. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, saya akan bertanya materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang bab apa minggu lalu? Etika pergaulan yang islami dan komunikasi yang islami. Anak-anakku, di zaman modern kali ini ya, kita semuanya dihadapkan pada dua kenyataan ya. Kenyataan interaksi sosial bersama orang yang kita temui dan interaksi sosial bersama orang yang tidak kita temui. Artinya interaksi online dan interaksi offline. Anak-anakku, di zaman seperti ini kalian harus menjaga sikap kalian, baik perkataan maupun perbuatan. Lebih-lebih ketika kalian membuat konten-konten di media sosial, kalian harus memperhatikan adab dan akhlak yang islami. Tidak boleh sembarangan ya. Jaga mulut, jaga sikap kalian. Karena dari mulut ini ya bisa jadi bumerang, bisa jadi bencana untuk kalian. Ya, kita tahu kemarin ada orang yang ngomong sembarangan hingga akhirnya rumahnya dijarah, dirusak dan sebagainya. Itu akibat orang yang tidak mau menjaga mulutnya, pembicaraannya. Ya,
Pertanyaan pertama adalah mengapa dalam Islam kita disunahkan untuk berkurban? Sunnah siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa kok Nabi Ibrahim? Baik, pertanyaan kedua, apa akibatnya jika seseorang berkurban tapi tidak sesuai dengan syariat? Ya, tidak sah. Kenapa? Karena kurban itu sudah ada aturan-aturannya. Terakhir, apa makna sosial yang kalian dapatkan ketika melakukan ibadah kurban? Berbagi, ya. Berbagi apa? Kebahagiaan. Saya sebelum masuk ke materi akan menjelaskan terkait dengan tujuan. Kenapa kita mempelajari materi kurban hari ini? Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan hukum ibadah kurban, ya. Yang kedua, identifikasi syarat sah dan ketentuan hewan kurban. Kemudian tujuan ketiga adalah membedakan antara kurban yang sah dan tidak sah. Nanti kalian akan belajar bagaimana contoh kasusnya kurban yang sah dan tidak sah. Mengetahui tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan melihat video tentang kurban. Kita simak bersama-sama. Kita tentu berharap hewan kurban kita dapat menjadi syiar dakwah di berbagai pelosok desa, di mana semangat kurban di desa kurang begitu terasa dibandingkan di kota. Dengan berkurban melalui Lasnas Nurul Hayat, harapan agar daging hewan kurban bisa sampai ke pelosok desa dapat kita wujudkan. Selain menyalurkan hewan kurban Anda ke pelosok desa, kami juga membantu menyalurkannya ke daerah terdampak bencana alam, seperti warga terdampak gempa Lombok, tsunami Lampung, tsunami Palu dan Donggala, banjir Konawe, dan wilayah lainnya. Isi formulir online di nurulhayat.org/mykurban. Pesan di Bukalapak dan Tokopedia, WhatsApp atau call center Nurul Hayat. Insya Allah kurang dari 1 pekan, laporan pelaksanaan kurban Anda akan kami kirimkan via di WhatsApp berupa data penyaluran, waktu penyaluran, berat hewan kurban, dan juga jumlah daging yang disalurkan. Di Nurul Hayat, kurban Anda menjadi lebih mudah. Baik, ini video pertama, kita lihat video kedua. Masjid Istiqlal Jakarta dilakukan pada Sabtu. Rumah potong hewan Masjid Istiqlal menyembelih total 43 ekor sapi dan 8 ekor kambing atau meningkat 50% dibandingkan tahun lalu. Penyembelihan hewan kurban dilakukan mulai pukul 6 pagi. Ketua Panitia Kurban Masjid Istiqlal Abu Hurairah mengatakan sebenarnya Istiqlal menerima 49 ekor sapi untuk dikurbankan, namun 6 ekor diantaranya dibagikan ke 6 lembaga lain untuk disembelih. Sementara 43 ekor lainnya disembelih di rumah potong hewan Masjid Istiqlal, termasuk sejumlah sapi sumbangan para pejabat tinggi negara. Untuk distribusi daging kurban hanya diperuntukkan bagi yayasan atau lembaga yang sudah mengajukan proposal dan bukan perorangan. Mekanisme tersebut dilakukan untuk menghindari penerima daging fiktif yang menjual kembali daging tersebut ke penadah. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan membagi kalian menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok nanti ada 4 orang. Di situ nanti kalian akan mengerjakan tugas LKPD yang sudah dibuat. Baik, untuk pembagian kelompok ini saya akan menggunakan generator kelompok acak. Jadi biar beralih ya, tidak itu-itu saja kelompoknya. Kita akan menggunakan aplikasi berikut ini. Bagi nama-nama yang sudah muncul di layar, untuk segera mengambil tempat yang telah ditentukan. Kelompok pertama, kelompok kedua, 3, 4, dan 5. Kelompok pertama, silakan berdiri. Ridho Hafid Ramadan.
Rafa Fauzan Abiu, Rafli Firdaus Chandra Oktavia Asidiki. Kelompok kedua Izaz Nazmi. Kemudian Dana Diaksa Royan, Alif Yasasi, Farel Zandra Pramana. Kemudian kelompok tiga Ali Rizki Putra, Abinaya Ganesa, Muhammad Jamas Kaisan, dan Ghazi Azka. Kelompok tiga. Baik, anak-anakku, setelah ini kalian akan kami berikan sebuah tugas LKPD yang berisi terkait materi kita hari ini, yakni ibadah kurban. Nih, silakan dikerjakan ya, yang sudah mendapatkan LKPD-nya, untuk ditulis nama ya. Nama kelompoknya siapa saja, anggota kelompoknya maksudnya. Kemudian dikerjakan, ada masalah nyata yang ada di situ. Silakan. Silakan dikerjakan. Boleh membuka buku paket ya yang sudah kalian bawa untuk dicari jawabannya di dalam buku tersebut. Silakan. Kenapa? Bisa dikasih nama ya? Gini, kasih nama. Di atas. Dalilnya ini. Nih. Ya, dalil. Terus bukan ini aja. Ini dalilnya di sini. Terus syarat sahnya ini. Syarat sah sama ini. Ini sama ini, syarat sah. Ya, silakan ditulis dalilnya. Kemudian syarat sahnya juga ditulis. Oke, semuanya ikut kerja ya. Jadi jangan hanya satu orang saja. Ya, nggak boleh korban itu semaunya sendiri. Harus ada waktunya. Ya, harus ada waktunya. Oke. Nih kelompok 3 ya. Kelompok 3 tentang apa? Ketentuan syariat. Ketentuan syariat. Oh, hari kurban, hari kurban. Silakan dikerjakan. Di sini ada di buku kalian ya, di buku kalian. Mulai kapan? Ini nih, mulai kapan? Ya, sampai terakhir kapan? Loh. Sesuai syariat hewan kurban menggunakan tulang hewan. Ini rukun kurban ya, rukun kurban. Nanti saya tampilkan rukun kurban di depan. Tulis dulu. Rukun kurban. Sudah, Fik? Ada, Fik? Jawabannya, Fik? Daging kurban ini. Ada pembagiannya ya, ada pembagiannya. Apa kesimpulan? Nih, 1, 2. Ini sudah. Pertama, silahkan maju ke depan kelompok 1. Silahkan maju ke depan terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil karyanya. Untuk yang lain silahkan disimak, didengarkan baik-baik. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas LKPD hari ini. Kasus atau masalah nyata. Pak Hasan ingin berkurban seekor kambing pada hari raya Idul Adha. Namun kambing yang ia pilih memiliki cacat di salah satu kakinya. Pak Hasan beralasan hewan itu sudah lama ia rawat dan sangat ia sayangi. Apakah hewan tersebut sah dijadikan hewan kurban? Bagaimana sebaiknya Pak Hasan bersikap? Nomor 1. Tuliskan inti masalah dari kasus di atas. Pak Hasan ingin berkurban kambing
namun kambingnya memiliki cacat pada kakinya. Nomor 2. Cari dan tuliskan dalil Al-Quran yang relevan terkait kurban. Jawaban. Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jelaskan ketentuan syariat yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sebutkan syarat sah hewan kurban. Hewan kurban harus memenuhi syarat berikut. Unta 5 tahun, sapi atau kerbau berumur 2 tahun, kambing 2 tahun, domba atau biri-biri Dengarkan. 1 tahun yang sudah berganti gigi. Selain itu, hewan juga harus dalam kondisi sehat, gemuk, tidak kurus, kering, tanduknya tidak patah, tidak cacat, dan tidak sedang bunting. Nomor 4. Buat kesimpulan dan solusi kelompokmu. Kurban Pak Hasan tidak sah karena hewan yang dikurbankan Pak Hasan memiliki cacat. Solusinya, Pak Hasan harus mengganti hewannya dengan hewan yang memenuhi syarat kurban. Refleksi singkat. Apa nilai dan pelajaran moral yang kamu dapat dari kasus ini? Kita harus lebih teliti dalam memilih hewan kurban karena jika memilih hewan yang tidak sesuai syarat, maka kurbannya tidak sah. Sekian dari kelompok 1. Sampai di sini paham? Oke. Tidak ada pertanyaan? Insya Allah enggak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan masalah LKPD tentang korban. Kasus atau permasalahan. Di sebuah kampung ada seorang bernama Pak Rahman yang berkorban seekor kambing pada hari Idul Adha. Namun kambing yang digunakan belum genap berumur 1 tahun. Apakah korban diperbolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan atau tidak sah. Tugas kelompok. Yang pertama, tuliskan inti masalah dari kasus di atas. Jawaban. Ada seorang bernama Pak Rohman yang ingin berkurban kambing, tapi kambing yang ingin beliau kurbankan belum berumur 1 tahun. Nomor 2. Jelaskan ketentuan syariat yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sebutkan umur hewan kurban. Jawaban. Unta berumur 5 tahun, sapi kerbau berumur 2 tahun, kambing berumur 2 tahun atau telah berganti gigi, domba dan biri-biri berumur 1 tahun. 3. Buat kesimpulan dan solusi kelompokmu. Jawaban. Apabila kalian berkorban, pastikan hewan kurban sudah berumur sesuai ketentuan. Sudah? Oke. Saya ulas lagi materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, ada seseorang yang mau berkorban tapi usianya kurang. Ya, korban apa itu yang dimaksud di sana? Korban kambing. Usianya berapa yang mau dikorbankan? 1 tahun. Apakah boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak memenuhi umur. Seharusnya berapa kalau kambing? 2 tahun. Ya, 2 tahun. Oke. Jadi untuk kurban itu hewannya ada 4. Yang pertama adalah kambing. Kambing itu usianya harus 2 tahun atau sudah pernah giginya itu protol, tanggal, ganti gigi. Kalau istilah Jawa itu powel. Ya, tahu powel? Itu giginya patah atau tanggal, dia tumbuh lagi, itu baru boleh dipakai untuk kurban. Ya.
Yang kedua, domba. Domba itu usianya satu tahun. Bedanya kambing dan domba apa? Yang ketiga adalah sapi. Sapi atau kerbau usianya harus 2 tahun. Terakhir yang paling lama yaitu unta. Unta itu harus 5 tahun. Sebelum 5 tahun maka tidak sah untuk kurban unta, ya. Karena di Indonesia jarang sekali orang yang merawat unta, maka jarang juga orang yang berkorban unta. Karena lama, harus nunggu 5 tahun dulu baru bisa dikorbankan, ya. Harusnya di Indonesia itu banyaknya adalah sapi, kerbau, kambing atau domba. Oke, ada pertanyaan? Silakan bertanya. Rasa, Aisyah, tanya Sa. Ada pertanyaan Rasa? Tidak ada. Ya, sudah paham ya semuanya ya? Oke, baik. Silakan duduk untuk diakhiri dulu. Sekian dari kelompok 2 apabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu pengertian kurban? Ya, secara bahasa kurban berasal dari kata qarraba yuqarribu kurbanan, artinya mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Allah, ya. Secara istilah kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Selain di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik maka itu tidak disebut kurban. Ibadah ini merupakan syariat atau sunnah yang diajarkan, diteladani oleh Nabi kita, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih putranya Nabi Ismail dalam mentaati perintah Allah. Berikutnya dalil kurban ada dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Wanhar, berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang yang terputus. Hal ini menunjukkan kurban adalah ibadah yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala setelah sholat Idul Adha. Oke, lanjut. Syarat kurban, ya, ada syarat hewan dan syarat orang. Hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti usia, jenis, dan kondisi fisik. Kemudian syarat seseorang yang berkurban harus beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu secara finansial. Oke. Nah, anak-anakku, tidak semua hewan bisa dipakai untuk berkorban. Hanya ada empat hewan yang disyariatkan bisa digunakan untuk korban. Yang pertama adalah kambing. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2, yakni terkait usia kambing, yakni umur 2 tahun atau sudah berganti gigi. Kemudian yang kedua hewannya adalah domba. Usianya 1 tahun atau sudah berganti gigi. Yang ketiga, hewan sapi atau kerbau minimal usia 2 tahun. Dan yang keempat adalah unta, minimal 5 tahun. Kita tidak sah mengkorbankan hewan jika hewan tersebut cacat. Ya, entah matanya buta, atau pincang, atau buntut, ekor, ya, ekornya patah, sakit, atau sangat kurus. Ini juga tidak sah jika dipakai untuk berkorban. Oke. Nah, kalau syarat orang tadi sudah muslim, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Korban tidak wajib, sekali lagi. Korban tidak wajib. Namun sangat dianjurkan ya bagi yang mampu. Sunnah muakkadah. Maka kalian bekerjalah yang rajin ya, biar kalian punya uang banyak dan nanti bisa berkorban. Amin. Amin. Oke. Rukun kurban, ya, ada syarat, ada rukun. Rukunnya adalah yang pertama ada orang yang menyembelih, dzabih. Dzabih ini harus agama Islam. Selain orang Islam maka tidak sah untuk berkurban.
Yang kedua, hewan yang disembelih, dzabihah, itu halal dimakan dan masih hidup serta memenuhi syarat usia dan sebagainya tadi. Yang ketiga, alat untuk menyembelih itu harus yang tajam, dari besi atau dari hal yang tajam, bukan dari tulang, apalagi tulang hewan yang sudah mati, tidak boleh. Yang keempat, cara menyembelih yaitu memotong 4 urat di leher dengan niat karena Allah. Tidak boleh dipotong dari kaki terlebih dahulu atau dari ekornya terlebih dahulu, harus dari leher. Oke. Dan waktu pelaksanaan kurban mulai setelah salat Id tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jika disembelih sebelum salat Id tidak termasuk kurban. Jika disembelih setelah tanggal 13 Dzulhijjah juga sama, tidak termasuk kurban. Oke. Nah, ini yang tidak kalah penting, cara pembagian daging kurban. Ya. Daging kurban itu bisa dibagi tiga hal. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga disedekahkan fakir miskin, sepertiga lagi diberikan kepada kerabat atau tetangga. Jadi boleh dibagi 3. Misalkan hewan sapi dipotong jadi 3. 1, 2, 3. Atau kalau ditimbang dulu dapat 300 kilo maka dibagi 3. Dianjurkan dibagi dalam keadaan mentah. Daging tidak boleh dijual dan orang yang menyembelih tidak dibayar dengan daging kurban. Terakhir, orang yang kurban nazar tidak boleh ngambil bagian ya sedikit pun dari daging kurban untuk dirinya dan keluarganya. Contoh, kalau saya lulus dengan nilai terbaik, saya akan kurban kambing, maka saya tidak boleh memakan dagingnya. Harus diberikan kepada orang lain. Ya, beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama ini kurban biasa, tidak nadar, maka saya boleh ngambil sepertiga bagian. Kita akan melakukan asesmen terkait materi kurban. Saya akan bagikan soalnya, kalian kerjakan soal yang ada di materi tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Dikerjakan ya. Ayo, dikerjakan. Ya, dikerjakan. Kita sudah belajar tentang kurban dari awal sampai akhir. Hari ini kita belajar apa? Apa itu kurban? Menyembelih hewan pada hari tertentu. Ya, kita mengikuti sunnah siapa kurban? Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya Nabi Ismail, diganti oleh Allah dengan seekor kambing atau domba. Nah, karena itu umat Islam, ya umatnya Nabi Muhammad disunahkan untuk berkorban. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sunnah yang dianjurkan. Ya, bagi orang yang mampu, bagi orang yang berpunya, maka dianjurkan, sangat dianjurkan untuk berkorban. Kapan pelaksanaan kurban? 10 Dzulhijjah setelah sholat Id sampai sebelum matahari terbenam. Itu dinamakan hari tasyrik. Ya, hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hewan apa yang diperbolehkan untuk kurban? Kambing, sapi, domba, unta. Kalau kambing usianya berapa? 2 tahun. Domba 1, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Selain hewan itu boleh enggak kurban? Misal saya punya ayam. Ya, saya mau kurban ayam, boleh enggak? Sah enggak? Nah, kalaupun mau memotong ayam, niatnya bukan kurban, tapi itu sodako. Untuk pembagiannya berapa? Dibagi menjadi berapa?
Sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk sepertiga lagi untuk keluarga. Kalau hewan kurban nadar, boleh nggak ngambil hewan? Nggak boleh. Ya, jadi kalau kita punya nadar kurban, maka dagingnya tidak boleh dimakan oleh kita maupun keluarga. Harus disalurkan kepada orang lain. Ya, baik. Dari review materi ini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke, bagaimana pelajaran kita hari ini? Seru ya? Semuanya paham? Oke ya. Saya harapkan semuanya bisa memahami materi yang sudah kita pelajari bersama. Jika belum paham, nanti bisa dilanjutkan untuk bertanya di luar kelas kita. Ya, baik. Untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang ibadah akikoh. Ya, sama-sama memotong hewannya. Kalau tadi dipotong pada waktu tertentu, kalau akikoh itu nanti kita akan pelajari waktu pemotongannya bisa kapan saja ya. Tidak harus pada hari tertentu atau hari tasyrik ya, bisa di hari-hari yang lain. Baik anak-anakku, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Oleh karena itu, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Marilah kita berdoa mulai. Salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inna hajati ilaihi wa tumsihi rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.